Oke, silahkan Ustazah Fikri. Aristoteles ya, politik dalam perspektif Aristoteles. Silahkan. Ustaz. Politik perspektif Aristoteles. Aristoteles merupakan filsuf Yunani yang menjadi guru dari Alexander Agung. Ia menjadi murid dari Plato. Oh gini. Pertama bukunya dulu. Apa bukunya Aristoteles? Buku yang pertama itu ada Politik Aristoteles, Ustaz, Ya, yang menjadi karangan pangkal beliau. Kemudian oke. ada ini hampir sama, Ustaz, Politik Aristoteles sama Aristoteles Politik. Dan ini, Ustaz, buku-bukunya. Ada 5 ini ya. Apa saja? Politik Aristoteles, Aristoteles Politik, Filsafat Aristoteles, Politik La Politika, Aristoteles Bapak Ilmu Politik, sama Logika Berpikir Klasik. Oke, bagus. Dari buku-buku itu apa yang paling membahas dominan ya tentang filsafat politik itu dari sekian buku itu buku apa saja? Ini Ustaz, yang sudah di tangan, kalau yang lain Anda masih dapat pakai bahasa, beberapa masih bahasa Jerman, Ustaz, belum Anda Ya. tapi yang sudah ada di perpustakaan itu ada Aristoteles Bapak Ilmu Politik sama Filsafat Aristoteles, Ustaz. Oh ya. Dukung dengan jurnal-jurnal yang lain, Ustaz. Ini dulu aja. Bagus ini, saya menurut bagus. Terus apa pokok-pokok pikiran? Ini ganti aja, enggak? Saya tanya aja untuk biar kan ya. Ya, sekarang apa pokok-pokok pikiran dari buku tersebut? Pokok pikirannya. Atau sebelum ini sekilas, silakan. Sekilas antum ceritain tentang biografinya. Oh iya, langsung ke sini saja mungkin. Ya, silakan. Jadi di buku Politik karangan Aristoteles ini merupakan titik pangkal dari pembahasan kehidupan politik di dunia barat. Hal ini disebabkan karena tulisan ini merupakan karya pertama yang membahas secara mendetail mengenai bentuk-bentuk pemerintahan dan kehidupan politik lainnya. Menurut Sahabat ya. Pertanyaan saya kan nggak gitu. Biografinya dulu sekilas ya. Silakan. biografi. Santai. Aristoteles merupakan seorang filosof Yunani yang menjadi guru dari Alexander Agung, menjadi murid dari Plato ketika berada di Athena. Kemudian Aristoteles belajar dari Plato selama 20 tahun. Semasa hidupnya ia menulis tentang filsafat dan ilmu lainnya, yaitu fisika, politik, etika, biologi, dan psikologi. Aristoteles membagi filsafat menjadi 4 persoalan, yaitu logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Nah, dari tema ini nanti Ustadz yang akan insya Allah ambil buat untuk jadikan judul. Kemudian analisis mengenai filsafat dilakukannya menggunakan silogisme, yaitu pemikiran Aristoteles mengenai logika yang memanfaatkan metode deduktif dijadikan sebagai dasar dalam logika formal. Aristoteles juga meyakini bahwa keberadaan ilmu ditunjukkan untuk mendukung kehidupan manusia. Kemudian Aristoteles lahir di sebuah kota kecil bernama Stagira pada tahun 384 sebelum Masehi. Kota ini merupakan bagian dari semenanjung Kalkidiki. Pengasuhan Aristoteles dilakukan oleh keluarganya di Atarneus, Anatolia. Kondisi ini disebabkan ayahnya wafat pada usia muda selama pengadilan di Pella, Makedonia Tengah. Pekerjaan ayahnya adalah sebagai fisikawan. Pada awalnya Aristoteles merupakan murid dari Plato, namun ia kemudian menolak beberapa pemikiran Plato dan memulai pemikiran filsafatnya sendiri. Aristoteles mendirikan sebuah pusat pendidikan dan penelitian bernama Lyceum. Melalui tempat ini ia menyampaikan pemikiran-pemikirannya yang kemudian mempengaruhi pemikiran dari filsuf, teolog, atau ilmuwan lain. Kemudian buku politik karangan Aristoteles yang pertama ini
kalau seana carinya ini beberapa kebanyakan masih menggunakan bahasa Jerman, tapi bisa ditranslatekan. Nah, buku ini menjadi buku dasar atau pangkal dari pemikiran politik dunia barat yang lain. Kemudian, bentuk pemerintahan yang baik menurut Aristotle adalah yang pertama monarki, aristokrasi, dan politeia. Sedangkan pemerintahan yang buruk sesuai dengan urutan di atas adalah tirani, oligarki, dan demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan yang menyimpang karena terjadi pemanfaatan kepentingan hanya untuk beberapa kalangan orang saja. Singkatnya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang aturannya berdasarkan kehendak rakyat banyak, yang para penjabatnya baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun peradilan menghendaki untuk dibayar atau diupah. Ini menurut Aristoteles. Kemudian politik Aristoteles meliputi negara, masyarakat, kekuasaan, dan politik itu sendiri. Politik merupakan sofia atau kearifan, yaitu merupakan kebajikan intelektual yang tertinggi. Sedangkan filosofia merupakan padanan kata dari epistem yang memiliki arti sebagai suatu kumpulan teratur pengetahuan rasional mengenai suatu objek yang sesuai. Politik dalam bahasa Yunani disebut polis yang berarti negara kota. Mengapa kota? Karena kota menurut Aristoteles adalah tempat terjadinya interaksi antar manusia yang disebut juga oleh Aristoteles dengan istilah mencapai kebahagiaan dalam hidup. Kemudian dari kota ini, maka manusia akan berupaya untuk mempengaruhi orang lain agar mau menerima pandangannya. Dan di kota juga manusia akan mencoba untuk menentukan posisinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di kota juga manusia mencoba meraih kesejahteraan pribadi dengan menggunakan sumber daya yang ada. Kemudian politik sebagai hubungan publik dari dua buku ini, pendapatnya adalah manusia merupakan hewan yang dapat berbicara, the animal that reason. Kemudian manusia merupakan binatang politik. Manusia hanya dapat memperoleh kehidupan yang baik melalui suatu komunitas politik. Kemudian dari politik, ia membagi dua, yaitu public dan private. Public stage, di mana stage itu merupakan terdiri dari aparat pemerintahan, lembaga peradilan, tentara, polisi, lembaga kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Sedangkan private atau yang disebut civil society, yaitu institusi keluarga, bisnis swasta, kekerabatan, klub, komunitas, dan sejenisnya. Kemudian buku-buku yang akan sudah Ustaz. Poinnya apa tadi, Ustaz Fikri? Kalau poin terbesar yang Ana ambil, Ustaz, di mana Aristoteles itu menjadikan politik sebagai wahana atau wadah untuk mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan manusia. Tentu hal ini sangat berbeda dengan paham politik menurut pandangan kita atau pandangan Islam. Kemudian masalah apa ya? Masalah yang akan Ana angkat untuk penulisan jurnal ini adalah di mana di sisi lain Aristoteles selain merupakan bapak politik, ia juga mempunyai konsep metafisika atau kausalitas yang kuat. Nah, di sini Ana akan membandingkan di mana Aristoteles itu menempatkan konsep metafisikanya terhadap politiknya. Karena sejauh yang Ana pahami, politik Aristoteles di sini benar-benar ada di tangan manusia dan untuk kesejahteraan manusia sendiri di dunia. Terus kritik antum apa? Kritik Ana Ya, ada dua ya nanti cara menganalisisnya itu ya. Pertama,
Pemikiran Aristoteles itu menginspirasi lahirnya sistem politik itu bisa dengan cara begitu. Kata yang kedua adalah pemikiran Aristoteles itu misalnya mewarnai pemikiran tokoh politik siapa, itu bagus juga kalau nanti dikembangkan. Saya kira secara umum bagus, hanya frame berpikirnya jadi dimulai dari buku tadi, terus biografinya, terus kemudian pokok-pokok pikirannya, terus catatan-catatan kritis atau apresiasi atau catatan kritis antum terhadap Aristoteles itu bisa dibantu dengan jurnal-jurnal tadi. Kayak antum tadi mau ingin menyebut jurnal-jurnal apa? Untuk jurnal, mohon maaf, Ana buka file terlebih dahulu. Kayaknya antum tadi mau nyebut itu. Maaf, saat ini masih berantakan, Ustaz. Oh gitu. Iya. Ya. Al-Farabi ya. Plato ya. Ya udah. Nah. Ini artikel. Jalan. Bagus. Sudah siap ini untuk nulis. Saya kira demikian ya. Dari siapa? Fikri tentang Aristoteles. Nanti bisa dilanjut dalam jurnal ya. Saya kira demikian. Nanti mana yang belum, yang